Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas harian ketujuh hukum waris. Materinya mengenai pewarisan di antara anak luar kawin. Sehingga di dalam soal-soal ini bagaimana anak luar kawin mewaris bersama keluarga sedarah sah pewaris. Anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri di luar keluarga sedarah sah. Kalau keluarga sedarah sah dikelompokkan menjadi ahli waris golongan 1 sampai dengan golongan 4. Sedangkan anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri. Dia bisa mewaris dengan semua keluarga sedarah sah pewaris, yaitu baik ahli waris golongan 1, golongan 2, golongan 3, ataupun golongan 4. Secara umum, soal ini sangat mudah dan sebagian besar mahasiswa nilainya baik. Ya, hampir 90% mahasiswa nilainya baik. Akan tetapi ada beberapa mahasiswa yang nilainya kurang atau bahkan sangat kurang. Kita lihat yang pertama pada soal yang nomor 1. Lihat skema di bawah ini. P atau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, yaitu X, dan keluarga sedarah sebagaimana tampak di dalam gambar skema. P meninggalkan harta warisan senilai 900 juta. Pertanyaannya, siapa ahli waris P dan hitung pembagian warisan di antara para ahli waris. Kita lihat dulu para keluarga P. Yang pertama ada X, ada B, ada C, ada D, ada E, dan ada F. X adalah anak luar kawin yang telah diakui, BC adalah anak sahnya P, D adalah anak tirinya P, EF adalah orang tua P. BC ini ahli waris golongan 1 karena anak. D ini bukan ahli waris karena merupakan anak tiri. Ya, dia tidak mempunyai hubungan darah dengan P. Sedangkan EF adalah orang tua, jadi merupakan ahli waris golongan 2. Dengan demikian, soal pertama ini adalah mengenai hak waris anak luar kawin yang mewaris bersama dengan ahli waris golongan 1, yaitu X dan BC. Pertanyaan yang A, siapakah ahli waris B? Tidak lain adalah X dan BC. Dalam hal ini D tidak mewaris karena dia merupakan anak tiri. Sedangkan EF juga tidak mewaris karena EF adalah ahli waris golongan 2. Tertutup hak warisnya oleh B dan C karena B dan C merupakan ahli waris golongan 1. Sekali lagi, ahli waris P adalah X, B, dan C. Lalu bagaimana pembagian warisan P? Kita lihat di sini, X sebagai anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 1. Maka bagiannya adalah sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Oleh karena itu kita andaikan dulu, seandainya X adalah anak sah, maka bagian X adalah sepertiga warisan. Karena ahli warisnya ada 3, X, B, dan C. Seandainya X
adalah anak sah, bagiannya adalah sepertiga. Lalu sebagai anak luar kawin, bagiannya adalah sepertiga kali sepertiga. Ya, sepertiganya 900 adalah 300. Sepertiganya 300 adalah 100. Atau bisa juga kita katakan bagian X adalah sepertiga kali sepertiga kali 900. Sehingga bagian X adalah 100 juta. Sisa warisan setelah diambil untuk bagian X adalah 900 dikurangi 100, yaitu sejumlah 800 juta. 800 juta ini dibagi di antara B dan C, sehingga masing-masing 400 juta. Ini soal nomor 1. Yang nomor 2, lihat skema di bawah ini. P meninggal dunia meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah dan keluarga sedarah sah sebagaimana tampak dalam gambar skema. B dan C menolak warisan P dan meninggalkan harta warisan senilai 600 juta. Siapakah ahli waris P dan hitung pembagian warisan di antara ahli waris. Dilihat dari gambar ini, kita lihat pewaris sesungguhnya mempunyai ahli waris golongan 1, yaitu B dan C. Akan tetapi karena B dan C menolak warisan P, dengan kata lain ahli waris golongan 1 semuanya tidak berhak mewaris. Oleh karena itu tampillah ahli waris dari golongan lain, golongan selanjutnya tampil mewaris. Dalam hal ini adalah E dan F. Jadi karena ahli waris golongan 1 tidak ada yang berhak mewaris, maka yang muncul mewaris adalah ahli waris golongan 2, yaitu E dan F. Sedangkan D ini juga tidak berhak mewaris dari P. Karena apa? D ini adalah saudara semenda, saudara ipar dari A. Saudara istri ini merupakan saudara ipar atau saudara semenda. Hubungan periparan atau saudara semenda tidak melahirkan hak mewaris satu sama lain. Oleh karena itu, ahli waris P adalah X, E, dan F. Dalam hal ini, X, anak luar kawin, mewaris bersama dengan ahli waris golongan 2. Maka rumusnya, kalau anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan 2, bagiannya adalah setengah warisan. Jadi karena harta warisan 600, maka bagian X adalah setengah kali 600, yaitu 300 juta. Sisa warisan setelah diambil untuk bagian anak luar kawin adalah sejumlah 300. 300 juta ini dibagi di antara E dan F, para orang tua P, sehingga masing-masing mendapatkan setengah kali 300 atau masing-masing 150 juta. Perhatikan, soal ini sangat mudah kalau Anda memahami tentang prinsip-prinsip pembagian warisan, ya, teknik pembagian warisan yang sudah dijelaskan di dalam teori, maka mahasiswa pasti bisa menjawab dengan baik dan benar. Sekarang kita lihat jawaban mahasiswa. Contoh pertama, ini ada mahasiswa yang mendapatkan nilai 100. Ini karena jawaban nomor 1 dan nomor 2 benar, baik menyebut ahli warisnya maupun melakukan pembagian warisannya. Nomor 1, ahli warisnya adalah BCX,
X-nya 1 juta, BC masing-masing 400 juta. Nomor 2, ahli warisnya adalah X, E, dan F. Pembagian warisannya X 300, EF masing-masing 150. Jadi soal ini benar semua, nomor 1 dan nomor 2, sehingga saya beri nilai 100. Nilai 100 ini didapatkan sebagian besar mahasiswa di semua kelas, ya. Namun ternyata ada juga beberapa mahasiswa yang salah. Bahkan kesalahannya meliputi 2 soal, baik nomor 1 maupun nomor 2. Kita lihat contoh yang kedua. Ini mahasiswa mendapatkan nilai 60. Karena nomor 1 dia salah dalam menyebut ahli warisnya, sehingga otomatis pembagian warisannya juga salah. Di sini dia memasukkan D, ahli warisnya X, B, C, dan D. Sedangkan D adalah anak tiri. Nah, bisa jadi mahasiswa ini belum paham bagaimana membaca gambar skema yang saya berikan. Ya. Jadi nomor 1 dia salah, lalu nomor 2 ini dia benar menjawab siapa ahli warisnya dan bagaimana pembagian warisannya, sehingga saya beri nilai 60. Contoh yang ketiga ini juga sama, nomor 1 salah ahli waris dan pembagian warisannya, nomor 2 benar, sehingga mendapatkan nilai 60. Contoh yang keempat, ahli waris ini jawaban nomor 4 ini pada soal nomor 1 benar, ya. Ahli warisnya adalah X, B, dan C. Juga pembagian warisannya X 100, BC masing-masing 40. Nomor 1 ini benar. Nomor 2 ini dalam menyebutkan ahli warisnya benar, tetapi membagi harta warisannya salah. Karena apa? Di sini sebetulnya sudah mengatakan bagian X adalah setengah, sehingga X mendapatkan 300 juta. Ini sudah benar. Lalu ketika membagi bagian sisa setelah diambil untuk anak luar kawin, ini salah. Di sini dia membagi warisan itu di cloving. Padahal di sini adalah pewarisan golongan 2, sehingga tidak ada cloving. Kemungkinan ada pembelahan warisan di antara ahli waris golongan 2 kalau ahli warisnya terdapat saudara kandung dan saudara tiri. Tapi namanya bukan cloving, itu hanya pembelahan biasa. Berbeda dengan pewarisan golongan 3. Jadi dalam soal nomor 2 ini langkah melakukan perhitungan warisannya salah. Hanya saja dalam menyebutkan ahli warisnya benar dan menghitung bagian anak luar kawin juga benar. Maka saya beri nilai 70. Yang terakhir, ini soal contoh yang kelima, ada mahasiswa mendapatkan nilai 50. Ini pasti soal nomor 1 ataupun soal nomor 2 salah. Nomor 1 menyebutkan ahli warisnya salah, ya. Di sini ada X, ada BC, dan ada perhitungan warisannya X sepertiga bagian dari 300, sisanya 600. Nah, ini kesalahannya adalah dalam pembagian warisannya, ya. Di sini menyebut ahli warisnya benar, ya. Ahli warisnya adalah X dan BC, tetapi membagi warisnya X dan BC mereka berbagi dengan hak bagian yang sama, masing-masing 300 juta. Ini yang berarti nomor 1 ini bukan salah ahli warisnya, ya. Saya ralat di sini yang salah adalah perhitungan warisannya. Dia hanya benar menyebutkan ahli waris, tetapi salah dalam pembagian warisannya. Padahal
pembagian warisan ini justru yang nilainya lebih besar. Saya lanjutkan, di sini kesalahan mahasiswa adalah membagi warisannya juga salah, ya. Di sini menentukan ahli warisnya sudah benar, begitu juga nomor satu ahli warisnya benar, tapi menghitungnya salah. Jadi 400 juta dibelah menjadi dua, separuh untuk garis ayah, separuh untuk garis ibu. Ini seperti pembagian warisan di antara ahli waris golongan 3 dan 4. Padahal seharusnya tidak seperti itu, karena ini adalah pembagian warisan di antara ahli waris golongan 2. Demikian jawaban saya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.